lagi di sini. Mungkin dengan telah terpilihnya dan kita ini adalah Pak Suparman sebagai ketua, seperti apa yang kita harapkan tatanan adat di Rokan Hulu ke depan? Sebenarnya berdasarkan surat keputusan yang diberikan oleh Dam Riau kepada yang setahu kami adalah Bapak Suparman sebagai pemegang mandat untuk mengadakan LAM, sehingga beliau dengan bekerja secepatnya maka diadakanlah pada hari ini. Adapun yang mengatakan bahwa ada 2 Persi, ya kita tidak tahu. Soalnya Persi yang kita tahu tentu Persi yang ada diundang gitu dari Luhak dan kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu. Ini sudah sesuai dengan aturan? Kalau menurut aturan dari LAM Provinsi Riau itu adalah sudah sesuai dengan ADART daripada Provinsi Riau itu sendiri. Makanya dengan sesuainya itu kita lakukan. Ternyata hampir seluruh Luhak dan kecamatan menghadiri daripada undangan dari sebagai pemegang mandat ini. Ingin juga mengajak kepada pemegang suara bahwa tugas kita tidak banyak permasalahan adat kita yang hari ini masih carut marut. Maka dengan terpilihnya saya hanya fokus ke bagaimana kelembagaan adat di Rokan Hulu ini tertata dengan baik. Nah, jika kelembagaan sudah tertata dengan baik, apa yang menjadi target lembaga adat ini akan mudah kita capai. Ada perbedaan-perbedaan di kesempatan yang berbahagia ini. Saya sudah membuka diri sebelum musda ini dibuka juga saya sudah menyampaikan pesan. Mari anak kemenakan datuk-datuk adat kita musyawarah. Siapapun yang kita dukung atau siapapun terpilih merupakan hak masing-masing pemegang suara. Tapi yang lebih penting, carut marut adat di Rokan Hulu jangan sempat terjadi dengan hal-hal yang dianggap oleh pihak luar bahwa kita tidak beradat. Nah, sekali lagi, dengan musyawarah ini masih saya buka kesempatan masukan dari siapa saja dalam rangka memperkaya kelembagaan adat di Rokan Hulu. Silakan, baik dari unsur pemerintah, baik dari unsur cerdik pandai, baik dari unsur kalangan mahasiswa, pelajar, siapa saja, ormas-ormas, mari berikan masukan, mari kita musyawarah dalam rangka memperkaya adat Kabupaten Rokan Hulu. Pak, ini kan hari ini kan berlangsung 2 musda Pak ya. Ya. Ini kan ada katakanlah 2 versi. Nah, artinya kan ada potensi timbulnya dualisme kepengurusan di tubuh LAM sendiri. Menyikapi hal itu bagaimana Bapak sebagai pemangku adat Pak? Salah satunya sabar ya. Bahwa ketua LAM itu dituntut sabar. Tempat caci maki, tempat hujatan tentu dialamatkan kepada saya sekarang. Nah, untuk itu sudah biasa bagi saya dihujat, dicaci maki. Tapi Anda harus tunggu aksi nyata saya memimpin LAM Kabupaten Rokan Hulu. Siap, mudah-mudahan bukan sekedar janji Pak ya. Ya. Satu lagi Pak, salah satu simbol lembaga adat itu kan balai adatnya Pak, artinya sekretariat. Bagaimana Bapak menyikapi hal itu Pak? Karena balai adat kita di dalam Rokan Hulu saat ini kan masih diisi dengan kepengurusan yang lama. Lembaga adat itu tidak perlu kita masalahkan, itu kan milik adat. Balai adatnya maksudnya? Balai adat itu tidak perlu kita permasalahkan, itu kan milik adat. Maka nanti mari kita buktikan. Kalau mereka merasa dia bagian memiliki kantor itu, silakan. Silakan, tidak perlu kita ribut-ribut merebut lembaga kantor kerapatan adat itu. Nggak perlu. Dimanapun kita berada, kalau kita ingin beradat, ada aturan-aturan adat yang menjadi pedoman kita. Tidak mesti kantor. Ternyata selama ini kantor itu berfungsi nggak? Ini yang perlu kita pertanyakan, berfungsi nggak kantor itu? Untuk apa kantor itu selama ini? Dan yang dibutuhkan Rokan Hulu bagaimana kewibawaan adat di Rokan Hulu ini meningkat seiring dengan perkembangan zaman. Saya lebih hormat sekarang kepada saudara-saudara saya dari suku lain. Mereka semangat membangun kelembagaan adatnya, organisasi mereka, sementara kita berpecah belah. Nah, di mana pemikiran adat kita? Di mana kekayaan adat kita hari ini? Hanya mau berpecah belah. Sementara yang lain, saudara kita, IKJR contohnya, mereka sepakat berhimpun Ikatan Jawa Riau. Ada lagi IKBR, mereka sepakat
kita tuan di negeri ini mempertontonkan hal-hal yang tidak lazim dalam adat kita. Maka sadarkan itu. Hari ini pada kesempatan ini kalau ada yang lebih hebat dari Suparman, ajak Suparman musyawarah, Suparman mundur. Nggak mesti dia jadi ketua LAM kalau untuk kepentingan adat yang lebih baik. Saya undang Haji Jul, saya undang penitia kubu sebelah sana. Mari kita musyawarah. Kalau memang Anda beradat, mari. Tidak perlu kita sembunyi-sembunyi. Ya. Kita bentangkan saja di tempat yang datar, kita pagar sampai ke langit. Selesai masalahnya. Dengan tidak adanya kehadiran pihak pemerintah dalam musyawarah ini gimana? Musyawarah lembaga adat ini tidak mesti dihadiri oleh pihak pemerintah. Kenapa? Lembaga adat, kerapatan adat Rokan Hulu dia mandiri. Ada kekuasaannya ada kepada 5 luha. Ada pada LKA. Pemerintah tidak punya hak di dalam suara. Tapi hari ini lembaga adat ini bukan lembaga politik, mendukung partai tertentu atau dukung calon tertentu. Lembaga adat ini hanya pun kalau diberi kesempatan memberi kriteria, bukan dukungan. Maka adat itu tidak berpihak kemanapun, tetapi dia memberi kriteria dukungan kepada siapa saja yang ingin mendapatkan jabatan tertentu jika itu dipertanyakan ke lembaga adat. Jika tidak, ya silakan. Hukum positif ada yang mengatur. Namun hukum adat, kita punya aturan-aturan adat yang turun-temurun. Jadi nggak perlu kita pikirkan sesuatu hal yang di luar kewenangan adat atau sebaliknya. Jangan kita berharap kepada sesuatu yang di dalam adat tidak diatur. Oke, Pak, satu lagi Pak. Yang memotivasi Bapak untuk maju? Carut marut adat Rokan Hulu. Semasa saya kecil, adat itu masih sangat mengikat, melekat kepada aturan kehidupan sosial kemasyarakatan di Rokan Hulu. Setelah saya dewasa, carut marut mempertontonkan hal-hal yang selama ini dilarang oleh adat justru dilakukan secara terang-terangan. Contoh, semasa saya semasa saya masih kecil, kita nggak pernah lihat paha anak gadis. Semua anak gadis di kampung kami ini pakai sarung. Tertutup ya? Tertutup. Sekarang, mohon maaf, entah apa-apa yang nampak oleh datuk-datuk adatnya. Kita tidak pernah melihat datuk-datuk adat mencari kepentingan dengan jabatan adatnya. Semua dihormati. Suatu ketika saya pernah melihat orang berkelahi di Kota Lama, akibat mamaknya dicaci maki. Nah, begitu hebatnya wibawa mamak suku. Tapi hari ini anak kemenakannya mencaci maki mamak sukunya. Terbalik ya. Dunia sudah terbalik. Maka panggilan batin saya, karena saya pernah lahir pada masa itu, untuk turut memperbaiki ini. Oke. Pak, sebelum terjadinya dualisme musda hari ini mungkin sudah ada langkah dari kedua belah pihak untuk menyatukan hal ini, Pak, sehingga tidak terjadi dualisme musda hari ini. Saya menyampaikan bahwasanya saya diberi mandat, apakah saya merampok atau mengambil jabatan seseorang. Nah, ternyata LAM Provinsi mengatakan masa jabatan Pak Haji Jul sudah berakhir. Maka diberi ke saya kesempatan untuk melaksanakan musda karena dianggap tidak mampu melaksanakan musda. Nah, kita bermusyawarah berkali-kali mengundang. Dalam musda hari ini kita juga mengundang Haji Jul. Kita juga menawarkan diri kepada Haji Jul. Kita juga mengajak Haji Jul untuk berserta dalam musda kita. Tetapi jawaban beliau habis waktu. Apakah ini yang berada? Itu jawaban langsung Pak atau gimana? Ini Datuk Bendahara Kota Lama sebagai utusan saya tadi dalam sudah menyampaikan kepada kubu sana. Makanya terjadi dua musda hari ini, Pak. Saya nggak berpikir dua musda. Saya memikir kepercayaan ini kepada saya jalankan amanah ini. Mereka mau bagus juga, ya jalankan. Oke, Sir. Saya mendukung Anda menjadi ketua LAM. Mudah-mudahan adat yang Persi Bapak terjaga dengan baik. Sportif Pak ya. Makasih Pak. Oke.